Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Su Yi sedikit mengangguk. Memang, di kulit emas, dia pernah melihat adegan yang berhubungan dengan Luo Changning. Pada saat itu juga, beritahu dia bahwa para dewa pernah ingin menekan Changning dan menghentikannya menjelajahi jalan menjadi dewa. Bahkan, untuk menjatuhkan Changning sebagai budak dewa. Ini dianggap sangat memalukan oleh Luo Changning. Tetapi juga dapat dilihat dari samping bahwa para dewa dapat menatap mereka dan bersama-sama menekan mereka. Dapat dibayangkan bahwa Luo Changning ini berkultivasi di Taijing. Setelah berpikir sejenak, Su Yi berkata, namun, kamu juga telah mematahkan tangan para dewa. Dalam hal kekuatan, kamu tidak boleh kalah dengan Changning. Kabut hitam ini sebenarnya adalah medan perang kuno. Di awal waktu, ada perang yang menghancurkan bumi di sini. Pada saat itu, kera tua dan sekelompok orang yang berpikiran sama bertempur di sini melawan sekelompok dewa yang melayani para dewa. ZTN, membaca kacang. Dan pada saat terakhir, kekuatan para dewa datang ke dunia untuk menekan mereka. Pada akhirnya, sebagian besar rekannya tewas di sini, kecuali kera tua dengan pedang, dan pertempuran itu bukannya tanpa tragis. Meskipun kera tua itu selamat, ia dihukum oleh Tuhan, diserbu oleh kekuatan terlarang, dan telah terperangkap di reruntuhan medan perang ini, masih tidak bisa keluar dari masalah. Tidak ada yang sebanding. Kera tua positif pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, di jalan ilmu pedang, Kaisar Changning adalah seniorku, mungkin kekuatannya hampir sama, tetapi dalam hal warisan dan prestise, saya sedikit kurang. Berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya menjadi aneh. Yang paling penting adalah alasan mengapa saya bisa membuktikan Dao Taijing kembali. Kemudian sama dengan Kaisar Changning. Guru juga tidak dapat dipisahkan. Su Yi terkejut dan berkata dengan rasa ingin tahu, katakan padaku. Kera tua dengan pedang mengingatkan dan berkata, itu dulu sekali. Kaisar pendekar pedang yang tiada taranya. Mereka adalah Kaisar Pedang Changning, Kaisar Pedang Melolong, Kaisar Pedang Ningxiu, dan Kaisar Pedang Dongxuan. 4 kaisar pedang yang tak tertandingi ini, masing-masing memimpin, semuanya dapat disebut eksistensi teratas di Taijing, seperti matahari yang terik, bersinar di atas langit negeri Dongeng. Tapi hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu bahwa mereka berempat berasal dari keluarga yang sama. Su Yi tidak bisa tidak terkejut ketika mendengar ini. Seperti apa seharusnya garis keturunan Dao, untuk keluar dari 4 kaisar pendekar pedang yang tiada taranya satu demi satu. Luar biasa. Wang Ye tidak menciptakan tradisi Tao, tetapi dalam hidupnya, ia memberikan banyak petunjuk dan membantu mereka mencapai Taijing. Di antara orang-orang ini, hanya ada beberapa orang di Taijing yang benar-benar dapat disebut tak tertandingi. Sama seperti Yu Linyuan, kepala sekolah pertama dari Akademi Yongye, dan Kaisar Nanxuan, kepala ketujuh dari Pengadilan Abadi Pusat, dapat disebut tiada taranya. Namun, para kaisar ini bukan keturunan Wang Ye, dan Su Yi hanya membantu dan menunjuk mereka. Dibandingkan dengan itu, silsilah Tao sebenarnya dapat mengolah 4 kaisar pedang yang tiada taranya satu demi satu, yang terlalu menakutkan. Dari baris mana mereka berasal? Su Yi mau tak mau berkata. Kera tua dengan pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka bukan keturunan dari tradisi Tao manapun, tetapi mereka semua memiliki mentor yang sama. Su Yi menjadi semakin terkejut dan berkata, siapa? Mata kera tua pembawa pedang menunjukkan rasa hormat dan kekaguman, dan berkata dengan lembut, Li Fuyu, pedang paling misterius dan terpisah yang abadi di era Tai Huang. Mengambang adalah nenek moyang segala sesuatu, dan benda bukanlah benda. Di era liar, manusia abadi biasa sama sekali tidak mengenal nama Li Fuyu, seperti jalan tanpa nama. Tapi di mata Kaisar Taijing, senior Li Fuyu jelas merupakan eksistensi yang tidak dapat diatasi. Dia dianggap sebagai peri bebas di langit, seorang penambang di jalan, yang pernah meninggalkan perahu apung di tepi Laut Cina Timur, tidak peduli siapa dia, selama dia bisa mendapatkan pelampung perahu menyetujui, dan semua orang bisa naik perahu ini dan pergi ke Gunung Lingsu, retretnya, untuk berlatih. Di Gunung Lingsu, ada bangunan kitab suci Buddha yang ditinggalkan oleh senior Li Fuyu,
yang dianggap sebagai rumah harta karun pertama di dunia. Omong-omong, kera tua dengan pedang menghela nafas, perbuatan legendaris senior Li Fuyu tidak bisa dikatakan selama 3 hari 3 malam, singkatnya, di era Tai Huang, dunia mungkin dihormati oleh orang-orang Taijing, tetapi senior Li Fuyu adalah satu-satunya yang berada di atas Taijing. Su Yi mengangkat alisnya dan berkata, jadi, dia telah menjadi dewa. Kera tua dengan pedang negatif menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak tahu, pada awal era ketika Kaisar Pedang Changning bangkit, senior Li Fuyu telah menghilang dari dunia untuk waktu yang lama, menurut rumor, dia telah pergi ke puncak era, untuk mengejar jalur pedang yang lebih tinggi, dan dalam tahun-tahun yang panjang itu, tidak ada seorang pun di dunia yang pernah mendengarnya. Dia. Su Yi berkata dengan lembut, seorang kaisar dengan 4 pendekar pedang masih bisa dikagumi oleh kalian di Taijing, Li Fuyu ini sungguh luar biasa. Kera tua dengan pedang menunjukkan nostalgia, dan berkata, pada masa itu, meskipun saya tidak pernah melihat senior Li Fuyu, saya cukup beruntung berada di bank dari Laut Cina Timur, dan mendapat, dengan persetujuan perahu apung, ia melakukan perjalanan di Laut Biru, tiba di Gunung Lingsu, dan mempelajari serta memahami kitab suci Tao di paviliun kitab suci Buddhis yang ditinggalkan oleh senior Li Fuyu untuk lebih dari 1 tahun. Pengalaman inilah yang sepenuhnya membangun jalur kendo saya, dan biarkan saya membuktikan ranah besar Dao di tahun-tahun mendatang, melonjak. Su Yi kemudian memahami asal-usul kera tua dan Kaisar Pedang Changning. Tidak heran kera tua itu tidak berani membandingkannya dengan Kaisar Pedang Changning. Li Fuyu ini juga setara dengan sedikit kebaikan kepada kera tua, dan Kaisar Changning adalah murid Li Fuyu, jadi bagaimana dengan kera tua, bisakah kamu menjadi tidak sopan? Belum lagi, zaman Kaisar Changning membuktikan Tao jauh sebelum kera tua dengan pedang. Sayang sekali orang seperti itu tidak bisa bertemu karena waktu yang berbeda. Su Yi menyesap anggur. Kera tua dengan pedang berkata sambil tersenyum sebelum zaman keabadian, Anda sendirian di dunia abadi, dan Anda menciptakan banyak perbuatan legendaris yang dapat disebut zaman kuno, tetapi tidak sama sekali. Ini lebih rendah daripada orang dahulu seperti Kaisar Pedang Changning. Dibandingkan dengan senior Li Fuyu, apa yang kurang darinya tidak lebih dari cara pencarian lebih lanjut di jalan. Setelah jeda, matanya halus, belum lagi, kamu adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas reinkarnasi di masa lalu. Su Yi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, itu benar, jangan membenci yang kuno, saya tidak melihat, membenci yang kuno, saya tidak jangan lihat telingaku yang gila. Selanjutnya, Su Yi membalik telapak tangannya, dan token perunggu muncul, langsung berubah menjadi boneka pertempuran jiwa Lei Ze. Apakah Taois tahu asal-usulnya? Su Yi bertanya. Kera tua dengan pedang itu terkejut sesaat, kemudian pupil matanya mengecil, dia tidak bisa duduk diam lagi, dia tiba-tiba berdiri, dan berkata dalam tidak percaya Thunder Ze. Su Yi dapat melihat bahwa kera tua dengan pedang itu terkejut. Rekan Taois, di mana Anda menemukan Lei Ze? Jalan kera tua pedang negatif. Su Yi dengan sabar menjelaskan pengalaman memasuki alam liar dan rahasia di kedalaman Tianshu Demon Mountain. Kera tua dengan pedang jelas semakin bersemangat, dan berkata, ada juga platform pencerahan yang terbuat dari batu induk yang kacau, dan 6 inci peti mati pedang. Su Yi mengangguk dan berkata, platform pencerahan Tao telah hancur, dan peti mati pedang 6 inci telah jatuh ke tanganku. Berbicara, dia mengeluarkan peti mati pedang 6 inci. Ketika peti mati pedang 6 inci itu baru saja akan diserahkan kepada kera tua yang membawa pedang, ia berjuang keras, melepaskan gelombang kekuatan yang tidak jelas, dengan kuat menempel ke telapak tangan Su Yi. Su Yi tidak bisa membagikannya. Su Yi menyentuh hidungnya dan berkata, harta ini sepertinya hanya mengenaliku. Kera tua dengan pedang tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia orang yang tidak waras. Dengan kata lain, sejak saya melihat Lei Ze sampai saya melihat peti mati pedang 6 inci, kera tua dengan pedang itu tidak seperti biasanya, dan emosinya menjadi sedikit di luar kendali. Ini tentu saja tidak normal. Namun, justru karena inilah Su Yi menyadari bahwa kera tua dengan pedang kemungkinan besar mengenali asal-usul peti mati pedang 6 inci dan Lei Ze. Setelah setengah suara, kera tua dengan pedang itu berangsur-angsur menjadi tenang. Namun,
Ketika dia melihat Su Yi lagi, itu menjadi halus dan rumit, dan berkata, "Orang tua, jika saya tidak mengetahui asal Anda sebelumnya, saya akan hampir mencurigaimu. Apakah itu senior Li Fuyu?" Su Yi tidak menunggu dia bertanya, keratua pembawa pedang berkata, "Soul Puppet Leize memiliki kekuatan tempur tingkat kedua Taixuan Taijing. Menurut legenda itu secara pribadi disempurnakan oleh seorang teman senior Li Fuyu, yang selalu bersama senior Li Fuyu seperti seorang pelayan, mengurus makanan dan pakaian senior Li Fuyu." Rumor ini telah dijawab oleh Kaisar Pedang Ningxiu, keturunan senior Li Fuyu, dan seharusnya tidak ada kebohongan. Hanya saja, aku tidak pernah berpikir bahwa setelah sekian lama, Leize akan mengikutimu. Keratua dengan pedang negatif tampak aneh, ini terlalu aneh. Su Yi berkata dengan ekspresi tidak bergerak, bagaimana dengan peti mati pedang 6 inci ini? Keratua dengan pedang berkata, seperti yang Anda duga, benda ini ditinggalkan oleh senior Li Fuyu. Su Yi terdiam beberapa saat, dan gejolak yang bergejolak muncul di hatinya. Mungkinkah kehidupan kelimanya adalah Li Fuyu? Dia ingat adegan ketika Leize pertama kali bertemu dengannya dan menyebut dirinya, The Lord. Saya juga ingat ketika pertama kali melihat peti mati pedang 6 inci, di pedang 9 penjara yang telah lama terdiam di lautan pengetahuan, rantai yang mewakili generasi kelima Taoisme telah terjadi perubahan. Karena perubahan ini, peti mati pedang 6 inci berinisiatif untuk memeluknya. Pada saat itu, Su Yi berspekulasi bahwa boneka pertarungan jiwa Leize dan peti mati pedang 6 inci sangat mungkin terkait dengan generasi kelimanya. Tapi dia tidak pernah menyangka akan mendapat jawaban seperti itu setelah berbicara tentang Li Fuyu dengan keratua dengan pedang. Li mengambang. Benarkah? Su Yi bergumam di dalam hatinya, menggunakan akal ilahinya untuk merasakan pedang 9 penjara di laut. Tapi tidak ada tanggapan. Su Yi tidak bisa tenang. Dia punya firasat bahwa kemungkinan besar ini benar. Pada saat yang sama, keratua dengan pedang berkata pada dirinya sendiri di era liar, selalu ada desas-desus bahwa ketika senior Li Fuyu meninggalkan negeri dongeng, dia meninggalkan peti mati pedang 6 inci yang misterius. Siapapun yang mendapatkannya akan mewarisi semua yang ditinggalkan senior Li Fuyu di alam abadi. Dapatkan peti mati pedang 6 inci, bisakah kamu mendapatkan semua yang ditinggalkan Li Fuyu? Su Yi terkejut. Rumor semacam itu terdengar tidak dapat dipercaya. Dia melihat peti mati pedang 6 inci di tangannya dan berpikir dalam hati, tetapi benda ini sangat misterius, dan dia tidak tahu barang apa yang disembunyikan di dalamnya. Keratua dengan pedang berkata, setelah waktu yang lama, baik Kaisar Pedang Changning, maupun tokoh Taijing lainnya tidak pernah menemukan harta karun ini, sehingga yang relevan desas-desus tentang peti mati pedang 6 inci secara bertahap menghilang. Dia mengangkat matanya untuk melihat Su Yi, ekspresinya menjadi semakin aneh, saya tidak pernah berpikir bahwa barang-barang seperti itu yang hanya ada dalam legenda akan jatuh ke tangan Anda. Tangan, di tangan. Su Yi berkata ini bisa disebut hukum takdir. Keratua dengan pedang negatif menunjuk ke peti mati pedang 6 inci dan berkata, sudahkah kamu membukanya dan melihatnya? Su Yi menggelengkan kepalanya belum waktunya untuk membukanya. Keratua itu berpikir sejenak, dan berkata, jika Anda punya waktu, saya sarankan Anda pergi ke Laut Cina Timur untuk berjalan-jalan. Era Taihuang, Li Fuyu senior tinggal di pengasingan di Gunung Lingsu di kedalaman Laut Cina Timur, di mana tidak hanya harta Tao yang ditinggalkan olehnya, tetapi juga misteri besar lainnya. Aku hanya tidak tahu apakah Gunung Lingsu masih ada setelah sekian lama. Su Yi tergerak dalam hatinya dan berkata, bagaimana kamu menemukannya di sana? Keratua dengan pedang berkata, tentu saja, itu adalah perahu terapung, yang merupakan harta peri yang kacau dengan kebijaksanaan. Jian Xiu, yang didedikasikan untuk Tao, memiliki peluang bagus untuk bertemu dengan kapal harta karun yang luar biasa ini dalam perjalanannya melintasi Laut Cina Timur. Anda hanya bisa mencapai Gunung Lingsu dengan naik perahu apung. Omong-omong, dia memandang Su Yi, karena kamu bisa mendapatkan boneka jiwa dan peti mati pedang 6 inci yang ditinggalkan oleh senior Li Fuyu, itu berarti Anda selaras dengan senior Li Fuyu memiliki nasib besar, jika kapal terapung masih di Laut Cina Timur, Anda pasti akan dapat melihatnya. Su Yi mengangguk.
Dalam analisis terakhir, untuk pergi ke Gunung Lingsu di Laut Cina Timur, kuncinya adalah perahu apung. Sebotol anggur telah habis. Su Yi tidak menunda lagi, dan mulai membantu pembawa pedang untuk melarutkan kekuatan terlarang di tubuhnya. Setelah sebatang dupa, saat Su Yi menarik kembali telapak tangan dan jarinya dari keratua, seutas benang perak juga ditarik keluar dari keratua dan melilit ujung jari Su Yi. Benang perak ini adalah kekuatan yang sangat tabu dan menakutkan, tampak setipis rambut sapi, tetapi nafas yang bisa dihembuskan menyejukkan. Jika Anda menggunakan indera spiritual Anda untuk merasakannya, Anda dapat mendeteksi bahwa untaian sutra perak ini dipenuhi dengan pola teratur yang halus dan padat yang tak terhitung jumlahnya, padat dan terpilin. Su Yi segera menyimpulkan bahwa ini adalah mantra rahasia yang dikendalikan oleh para dewa. Itu dipenuhi dengan hukum zaman. Namun, tidak seperti malapetaka ilahi yang diderita oleh Raja Abadi Liu Yun, nafas benang perak ini bahkan lebih menakutkan dan menakutkan. Malapetaka dewa berasal dari dewa lain, dan kekuatannya jelas lebih kuat daripada yang mulia Dewa Tianwu. Su Yi diam-diam berkata, "Ini mudah dipahami. Urutan zaman yang dikuasai setiap dewa berbeda-beda, pasti ada pasang surutnya." Sejauh ini, Su Yi telah terpapar kekuatan banyak dewa. Dewa Tianwu di balik sekte semua jiwa. Buddha Lentera, yang pernah muncul di kejauhan. Dewa keheningan kegelapan, yang muncul di era iblis. Pada saat yang sama, dewa keheningan kegelapan ini juga merupakan dewa yang dipercaya oleh penjahit tua. Selain itu, di reruntuhan Gunung Taiwu, kekuatan suci yang diderita Zuyu Dapeng juga berasal dari dewa. Singkatnya, dewa yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda karena hukum zaman yang berbeda yang mereka kuasai. Dan Su Yi telah dapat menyimpulkan bahwa tidak peduli dewa mana yang mengendalikan hukum zaman, kekuatan reinkarnasi dapat diselesaikan. Ini mungkin alasan mengapa para dewa tidak mengizinkan reinkarnasi. Apakah ini kekuatan para dewa? Benar-benar tabu dan mengerikan. Keratua dengan pedang menatap ujung jari Su Yi, dengan ekspresi rumit, ketakutan, kebencian, dan rasa lega. Di masa liar, dia bertarung dengan sekelompok dewa di medan perang kuno ini. Tapi dia terkikis oleh bencana ilahi, dan selama bertahun-tahun, itu membawanya jumlah siksaan dan penderitaan yang tidak diketahui. Bahkan Taoisme yang menginjakkan kaki di tingkat ketiga Taiji, tingkat Taihe, telah anjlok dan hampir jatuh di bawah Taijing. Oleh karena itu, untuk kekuatan seperti ini, keratua dengan pedang dapat digambarkan sebagai menjijikkan. Ini hanya sedikit, butuh lebih dari 10 hari untuk benar-benar melarutkan bencana ilahi di tubuhmu. Su Yi berkata, cahaya dan bayangan reinkarnasi melayang di ujung jarinya, menghancurkan benang perak. Terjebak selama bertahun-tahun tanpa akhir, mengapa saya harus menunggu beberapa hari lagi? Selama kekuatan para dewa dalam tubuh dihancurkan, dengan kemampuannya, cepat atau lambat, Tao dapat kembali ke puncaknya. Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, tepat sekali, saya juga perlu mengabdikan diri untuk berlatih dan sepenuhnya meredam kekuatan Dao, dan untuk selanjutnya periode waktu, saya akan tinggal turun. Pedang negatif keratua dengan gembira berkata, ini yang terbaik. Berbicara, dia mengingat sesuatu dan melambaikan lengan bajunya. Dengan bunyi gedebuk, sesosok jatuh ke tanah. Tao Qian, Raja Abadi Wanjian Xianzong yang mengalami koma. Apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Apakah Anda ingin saya menginterogasinya untuk Anda? Ape bertanya. Su Yi memikirkannya dan berkata, biarkan aku bertanya. Berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan Tao Qian tiba-tiba terbangun dari koma. Ketika dia melihat Su Yi dan keratua yang sudah dekat, Tao Qian segera memahami situasinya. Namun, dia tidak panik dan tetap diam. Menurut Rando, orang ini keras dan tidak takut mati. Pedang negatif kera mengingatkan. Su Yi sedikit mengangguk, memandang Tao Qian, dan berkata, jawab pertanyaanku, demi harga dirimu, aku akan memberimu cara yang bermartabat untuk mati. Tao Qian terdiam. Sikap tenang yang lebih baik mati daripada menyerah. Su Yi berkata saya hanya ingin tahu mengapa Wanjian Xianzong memilih untuk memburu saya. Pertanyaan ini harus dijawab dengan baik. Tao Qian tetap diam. Swordsman mengerutkan kening.
Jika karakter Raja Abadi tidak takut hidup dan mati, sia-sia mencari jiwa mereka. Bahkan jika itu adalah karakter Taijing, jika Raja Abadi tidak dapat melawan, dia tidak akan pernah berhasil mencari jiwanya. Suasananya membosankan. Saat Su Yi hendak mengatakan sesuatu, Tao Qian tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh, apapun yang ingin kamu ketahui, aku tidak akan mengatakannya, jadi tidak perlu untuk itu. Buang saja waktumu dan bunuh aku. Su Yi memiliki metode penyiksaan yang tak terhitung jumlahnya, dan ada siksaan yang secara khusus ditujukan kepada Raja Peri. Selama dipakai, dijamin lawan tidak akan selamat, tidak mati, dan akan terhina. Tapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Dia bisa melihat bahwa Tao Qian, Raja Abadi Kendo, memang tulang yang keras. Dentang. Su Yi tiba-tiba mengangkat tangannya, dan energi pedang yang berdentang muncul di telapak tangannya. Tao Qian memejamkan matanya dan tampak seperti akan mati dengan tenang. Alangkah terkejutnya dia, setelah menunggu beberapa saat, kematian tidak juga datang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya, dan langsung membeku. Di telapak tangan Su Yi, gumpalan energi pedang itu berwarna ungu, seperti kabut ungu yang indah di langit, dan kemudian diam-diam berubah menjadi burung phoenix yang akan terbang bermandikan api ilahi ungu, seperti manusia hidup. Aura kehancuran yang mendominasi memenuhi udara. Tao Qian tidak bisa tidak terkejut, sedikit bingung, bagaimana kamu bisa memahami pedang Phoenix ungu Canon dari Sekte Abadi Seribu Pedangku? Hatinya bergetar dan sulit untuk tenang. Karena warisan Kendo yang telah ia latih sepanjang hidupnya adalah kanon pedang Phoenix ungu. Mata Su Yi dalam, dan dia berkata, aku membangun monumen pedang untukmu Wanjian Xianzong, dan meninggalkan 13 warisan Kendo di monumen pedang. Ungu ini Phoenix Sword Cannon adalah salah satunya. Tao Qian. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Su Yi dengan tidak percaya, kamu bilang kamu Kaisar Malam Abadi. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, orang dapat ditiru, tetapi cannon pedang Phoenix ungu tidak dapat ditiru. Warisan dan kultivasi hingga mengubah roh menjadi Phoenix, pasti akan bisa membedakan yang benar dari yang salah dalam sekejap. Tao Qian tercengang, ekspresinya tidak menentu. Kaisar Malam Abadi. Bagaimana mungkin Shenmu di depannya menjadi legenda tiada taraf yang menghilang untuk selamanya? Apakah rumor absurd beberapa tahun lalu benar, bahwa Kaisar Malam Abadi benar-benar kembali dari reinkarnasi? Tao Qian penuh dengan pikiran dan emosi. Untuk waktu yang lama, ekspresinya menjadi rumit, dan dia bergumam, tidak heran kepala gereja mengeluarkan perintah tanpa bertanya mengapa, dan biarkan aku, Yuan Qi dan Liu Suijing seorang tetua berpartisipasi dalam operasi ini bersama-sama, mungkin kepala sekolah sudah menebak beberapa petunjuk. Su Yi mengerutkan kening, apa yang kamu katakan? Tao Qian tidak menjawab. Dia tampak rumit, matanya menatap lurus ke arah Su Yi, dia terdiam cukup lama, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebagai keturunan Wanjian Xianzong, saya lebih baik mati daripada mengungkapkan apapun, tetapi saya dapat memberi Anda nasihat tentang warisan canon pedang Phoenix ungu. Berbicara, dia mengucapkan setiap kata, dan menekankan, jika Anda benar-benar reinkarnasi Kaisar Yongye, Anda sebaiknya tidak pergi ke Wanjian Xianzong di masa depan. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Suara. Su Yi mengerutkan kening. Saya akan mati untuk membuktikan apa yang saya katakan. Anda lakukan sendiri. Suara Tao Qian masih bergema, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, dan matanya menjadi gelap. Segera, seluruh tubuhnya meningkat dan berlalu, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi mayat dingin, terbaring lemas di tanah. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga sudah terlambat bagi Su Yi dan Keratua untuk menghentikannya. Faktanya, tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Tao Qian akan memilih untuk bunuh diri saat ini. Dan fakta ini membuat Su Yi dan Keratua dengan pedang menyadari bahwa ucapan Tao Qian sebelumnya sepertinya bukan hanya ancaman. Lagi pula, ancaman apa yang perlu dibuktikan dengan kematian? Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.